Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gracia Lucy Nur Khalifah, NIM 215211285 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2H. Saya berasal dari Kabupaten Wonogiri, tepatnya berada di Kecamatan Sidoarjo. Kabupaten Wonogiri terkenal akan banyak wisatanya. Salah satu wisata yang berada di Kabupaten Wonogiri yang tepatnya berada di Kecamatan Sidoarjo adalah Istana Pernaraya, Kitagawa Pesona Bali, dan Museum Seurai. Saya akan melakukan wawancara dengan salah satu pihak dari destinasi wisata tersebut, yaitu dengan Ibu Purwanti. Nah, teman-teman saksikan terus video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gracia Lucy Nur Khalifah, mahasiswi dari UIN Raden Masjid Surakarta, semester 2. Saya izin untuk diwawancara kepada Ibu. Oh iya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama Saya Purwanti Istana Pernaraya. Di sini saya yang bertugas di lokasi. Jadi di atas saya ada general manager, itu ada Bu Endang Istri Ningsih. Kebetulan sebenarnya yang harus wawancara sama adik, cuma berhalangan hadir karena ada tugas sendiri. Jadi untuk ownernya nanti ada Bapak Suparno Pernaraya. Baik, saya lanjut ke pertanyaan pertama. Pasti masyarakat sudah tidak asing dengan berbagai wisata yang ada di Kecamatan Sidoarjo. Betul. Seperti Istana Pernaraya, Kampung Bali Wonogiri, dan Betul. Museum Seurai. Bagaimana cerita awal dalam pembangunan tempat wisata-wisata tersebut dan sebenarnya tujuan dibangunnya wisata-wisata tersebut kota? Oh iya. Untuk wisata yang pertama kali dibangun untuk urutan dari kesekian yang disebut tadi ya. Pertama adalah Istana Pernaraya. Di awalnya dibangunnya Istana Pernaraya itu dibangun oleh pribadi Bapak Suparno Pernaraya. Dibangun di tahun 2016, diresmikan 2017, 17 Agustus 2017 lebih tepatnya. Istana ini dibangun, sebelumnya tidak ada niatan untuk wisata biar semua datang, itu sebenarnya enggak. Di awalnya Pak Parno menyantuni banyak lansia lewat koordinator. Koordinator itu yang memang kita tunjuk setiap bulannya itu datang sini. Dan disitulah Bapak pengen bangun tempat di mana bertemunya tim Pernaraya untuk memberikan santunan kepada koordinator. Koordinator itu mengambilnya di sini. Bangunan itu dibuat lain daripada yang lain, makanya dibuat mirip istana. Ya, dibangunlah istana ini. Setelah jadi kok banyak yang selfie-selfie di sini, banyak yang foto-foto pengen datang. Muncullah ide Bapak, gimana kalau dibuka untuk wisata dan hasil di tiketnya nanti untuk tambahan santunan lansia. Jadi khusus untuk istana memang ada misi sosialnya dari Pak Parno begitu. Seputar istana seperti itu. Kalau Seurai kita Kitagawa Pesona Bali tadi ya, ada 2 ya yang di situ ya, sebenarnya ada 5, cuma tempatnya ada Autodrome dulu juga, ada GMC Girimanik Mountain Camp itu di Slogoimo, milik Pak Parno juga. Jadi milik Pak Parno itu ada 5 wisata. Kenapa setelah istana dibangun lagi Seurai, Kitagawa Pesona Bali? Itu karena berjalannya waktu, banyak pengunjung yang datang. Disitulah kita tahu pengunjung itu apa sih yang dia mau. Pengunjung itu memberikan masukan-masukan ketika berkunjung. Jadi dibangunlah Bapak, ada Kitagawa Pesona Bali dengan nuansa Balinya, dengan ada restonya juga, kemudian ada Seurai dengan topeng-topengnya, 1000 topeng, 1000 karakter, ada seninya di situ. Jadi setiap wisata ada poin-poin masing-masing. Selanjutnya,
apakah ada kendala dalam pembangunan wisata-wisata tersebut? Oh, kendala ya. Kalau kendala sejauh ini alhamdulillah mungkin di ini ya, di kadang-kadang di kendalanya justru di luar bangunan. Kadang-kadang kan di parkir itu memang karena wisata Bapak baru, kemudian meskipun istana yang sudah lama kan orang berkunjung pasti sekalian ke istana, sekalian mampir ke Seurai, mampir lagi ke Kitagawa. Jadi di sini memang parkir. Jadi lahan parkir dengan jumlah pengunjung yang datang itu kadang-kadang memang berjubel, ya sekedar itu aja sih. Kalau untuk pembangunan sendiri sama lingkungan kita disambut dengan welcome. Nggak ada masalah, iya dengan baik. Jadi kan sekarang ini banyak pengunjung yang berkunjung ke wisata. Kira-kira dalam sehari berapa tiket yang dikeluarkan? Oh, kalau kayak itu fleksibel ya, Dek, ya. Kadang-kadang di liburan itu lumayan. Mungkin di angka 100 pasti lebih lah kalau di liburan. Tapi kalau di hari biasa untuk angka ke 100 kadang-kadang kurang lah, karena memang untuk yang pengunjung sendiri kan aktivitas masing-masing dan tidak di nuansa liburan gitu kan. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara perusahaan memasarkan atau memperkenalkan wisata tersebut? Oh ya, kita medsos. Jadi ada admin kita yang khusus bertugas di medsosnya. Jadi promonya di situ. Setiap sudut-sudut mana yang menarik di wisata kami, ya kita tawarkan di medsos, kita tunjukkan di medsos. Jadi ya media sosial itu nomor 1. Iya. Selanjutnya yaitu dalam pembelian tiket itu kan hanya ditetapkan 5.000. Apakah itu tidak memberikan kerugian tersendiri? Oh gitu. Kalau kita bicara di angka tiket, memang angkanya memang 5.000. Kalau memang rame itu kadang-kadang plus ya mendapat untuk pemasukan kita. Tapi kalau di minusnya ada pasti kendala itu di keuangan pun pasti. Tapi alhamdulillah dengan senang hatinya di sini Pak Karna itu bukan tipe orang yang nggak mau tahu. Jadi ketika di penghasilan tiket minus, Bapak selalu dengan senang hati, dengan legowo kasih misal, maaf Pak, ini pendapatan bulan ini belum nutup untuk gaji. Bapak rela dengan senang hati memberikan dari uang pribadinya Pak Karno. Kalau untuk istana seperti itu. Jadi karena istana itu berkecimpungnya kan di sosial, sebagian untuk santunan. Bahkan santunan itu berasal dari uang pribadi Pak Karno juga gitu. Kemudian dalam memilih karyawan yang bekerja di wisata-wisata tersebut, apakah mempunyai kriteria tertentu dalam memilih karyawan? Pasti ya. Yang pertama jujur, itu pasti. Satu, jujur. Kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga ya disiplin, mau tertib. Ketika mau di luar kita pakai baju biasa sesuka hati kita, tapi ketika kerja harus pakai seragam, harus rapi, dan wajib pelayanan di 3S: senyum, sopan, sapa. Pengunjung datang harus disapa, siapapun itu harus disapa, dilayani dengan baik. Buat pengunjung itu nyaman, jadi dia akan kembali lagi gitu deh. Selanjutnya, apakah ada SOP yang ditekankan kepada karyawan dalam berhubungan dengan customer selain tadi? Selain itu ya. Ada sih. Tadi kan pelayanan 3S di pelayanan ya. Jadi di sini kan kedepannya ada hotel penginapan juga. Jadi karyawan tidak boleh menerima tips berbentuk apapun.
Jadi misal mau kasih hadiah atau apa itu kan di luar pelayanan kita. Jadi kita di sini bertugas, nggak ada tips-tips di belakang, itu nggak boleh. Iya. Sudah Bu, saya rasa sudah cukup. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih kembali deh, semoga lancar ya pendidikannya ya, sukses ke depannya. Nah, teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Purwanti. Di sini saya akan memberikan analisis sedikit dari penjelasan Ibu Purwanti dan memberikan sedikit tentang manajemen produksi, manajemen pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen produksi adalah kegiatan melakukan usaha-usaha pengelolaan secara optimal dalam menggunakan sumber daya atau faktor produksi dalam proses transformasinya menjadi suatu produk atau jasa. Tujuan manajemen produksi: pertama manusia, kedua mesin, ketiga metode, keempat material, kelima money. Fungsi manajemen produksi: pertama fungsi perencanaan, kedua fungsi pengolahan, ketiga fungsi pengawasan, keempat fungsi jasa pendukung. Analisis saya dari penjelasan Ibu Purwanti tadi bahwa Istana Panaraya, Kita Gua Pesona Bali, dan Museum Saurai merupakan wisata milik Bapak Suparno. Wisata pertama yang dibangun oleh Bapak Suparno yaitu Istana Panaraya. Istana Panaraya dibangun pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2017, tepatnya pada 17 Agustus 2017. Wisata Istana Panaraya awalnya dibangun bukan untuk tempat wisata, melainkan tempat untuk berkumpulnya para koordinator-koordinator. Awalnya Bapak Suparno menyantuni para lansia dan membangun tempat untuk berkumpulnya para koordinator. Namun setelah pembangunan itu selesai, banyak orang atau pengunjung masyarakat yang datang untuk foto dan berselfie di Istana Panaraya. Kemudian muncul ide dari Bapak Suparno untuk menjadikan tempat wisata dan hasil dari pembelian tiket ditambahkan untuk menyantuni para lansia. Kemudian karena mendapat dukungan banyak dari masyarakat, Bapak Suparno mendirikan wisata yang kedua yaitu Kita Gua Pesona Bali dan Museum Saurai. Kita Gua Pesona Bali merupakan wisata yang bernuansa khas Pulau Dewata Bali. Kemudian Museum Saurai merupakan museum yang berjumlah 1000 topeng dan memiliki 1000 karakter topeng. Manajemen pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran: yang pertama, menciptakan permintaan, kedua, meningkatkan keuntungan, ketiga, menciptakan pelanggan baru, keempat, memuaskan pelanggan. Fungsi manajemen pemasaran: yang pertama, analisis pasar, kedua, segmentasi pasar, ketiga, menetapkan pasar-pasaran, dan yang keempat, penempatan pasar. Manajemen pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan wisata ini yaitu melakukan pemasaran melalui media sosial dengan menunjukkan berbagai foto-foto serta video yang menarik dan menjadi ciri khas dari masing-masing destinasi wisata. Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Tujuan manajemen SDM: salah satu tujuan manajemen SDM adalah sumber daya manusia dapat menjadi sumber kapabilitas perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar, memperagakan peluang baru. Fungsi manajemen SDM: yang pertama, perencanaan SDM, yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian karyawan, dan yang ketiga, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Manajemen sumber daya manusia yang diterapkan oleh perusahaan ini dalam pemilihan karyawan yaitu memiliki kriteria. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah pekerja keras, yang ketiga adalah disiplin, dan yang keempat adalah tertib, dan yang terakhir adalah menerapkan 3S kepada pengunjung, yaitu senyum, sapa, dan sopan. Nah, teman-teman, itu tadi wawancara serta penjelasan sedikit dari saya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.